pertandingan timnas Indonesia di Asian Games lawan Chinese Taipei yang berakhir untuk kemenangan Chinese Taipei dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti persaingan di grup F semakin terbuka karena sekarang ada 3 tim yang telah mendapatkan 3 poin, yakni Korut, Indonesia, dan juga Chinese Taipei. Sambil kita menunggu tentunya hasil akhir dari pertandingan antara Korut lawan Kyrgyzstan, tapi untuk sementara ini ada 3 tim yang punya peluang yang sama untuk lolos dari fase grup. Dan bagi saya teman-teman, kekalahan Indonesia ini merupakan sebuah kejutan besar. Memang faktanya Indonesia tidak dibebani target di Asian Games kali ini kan, dan juga Indonesia sebetulnya tidak full tim. Bahkan untuk Asian Games kali ini Indonesia hanya punya 19 pemain yang siap tampil. Tapi seharusnya itu bukan merupakan alasan atas kekalahan Indonesia dari Chinese Taipei. Karena biar bagaimanapun materi pemain yang kita punya di skuad Indonesia untuk Asian Games kali ini jauh lebih bagus daripada materi pemain di skuad Chinese Taipei. Tapi jelas yang membuat Indonesia kalah itu karena kalah dari segi taktik permainan. Apa taktik permainannya? Nanti akan saya jelaskan. Tapi pertama-tama saya ingin menginformasikan starting lineup dari Indonesia teman-teman, karena Coach Indra Safri memang ada melakukan rotasi di lineup dan itu sangat penting. Apalagi kita tahu bahwa recovery time bagi para pemain kan pendek, ya, hanya ada 2 hari bagi mereka untuk beristirahat setelah satu pertandingan. Dan juga di pertandingan sebelumnya lawan Kyrgyzstan kan permainannya cukup keras. Dan yang menarik bahwa untuk pertandingan kali ini Coach Indra Safri tidak melakukan perubahan di lini depan. Jadi pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang sama, Ramai Rumakek, Egy Maulana Fikri, dan juga Titan Agung. Nah, saya agak bingung kenapa Titan Agung ini kembali diberikan kesempatan untuk bermain sebagai starter. Karena di pertandingan pertama lawan Kyrgyzstan dia gak berkutik sama sekali. Jadi ketika lawannya ini adalah tim yang di atas kertas lemah, Chinese Taipei, ya seharusnya gak ada salahnya juga diberikan kesempatan kepada Hugo Samir yang mencetak gol lawan Kyrgyzstan. Dan sejak Hugo Samir masuk, teman-teman perhatikan permainan dari Indonesia lebih bervariatif karena pemain ini juga pergerakannya mobile. Tapi ya mungkin Coach Indra Safri tidak ingin mengganggu chemistry di antara para pemain di lini depan yang bermain dari awal di pertandingan lawan Kyrgyzstan. Di tengah yang dimainkan adalah Rahmat Irianto dan Taufani tidak dimainkan ya di pertandingan kali ini ya teman-teman. Yang dipilih adalah Ananda Rehan Alif, betul kan? Ananda Rehan Alif yang dipilih. Dan ada Syarien Abimanyu juga ya yang bermain di tengah. Jadi satu perubahan di tengah itu adalah Taufani. Jadi Taufani tidak bermain dari awal di pertandingan ini dan diberikan kesempatan kepada Ananda Rehan Alif. Cukup baik penampilan dari Ananda Rehan Alif. Dan di pertahanan ada 2 perubahan. Bagas Kava yang bermain dari awal di pertandingan ini bukan Robi Darwis. Dan di tengah ada Alfreda Dewangga yang bermain bukan Adi Setio, ada Rizky Ridho, dan juga ada Haikal. Penjaga gawang juga bukan Hernando Ari tapi Adi Satrio. Nah, dari jalannya pertandingan memang jelas Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Bahkan kalau kita coba untuk menghitung persentase dari ball possession mungkin lebih dari 70%. Tapi kan ball possession ini harus bisa dimanfaatkan untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Namun secara keseluruhan di babak pertama Indonesia hanya bisa menciptakan 5 peluang, di mana ada 1 peluang dari corner dari Rizky Ridho, ada 3 peluang dari luar kotak penalti, dari Dewangga 2, satunya juga free kick ya dari Dewangga, dan juga dari Ananda Rehan Alif, 1 lagi kalau nggak salah dari Syarien Abimanyu dari dalam kotak penalti. Artinya apa? Bahwa permainan dari Indonesia sebetulnya bisa dibaca oleh para pemain Chinese Taipei. Nah, dari mana taktik Chinese Taipei itu unggul? Karena para pemain Chinese Taipei itu menutup ruang di kedua sektor sayap. Sebab para pemain Indonesia terus-menerus menyerang dari kedua sektor sayap tersebut. Jadi yang saya harapkan sebetulnya di pertandingan lawan Chinese Taipei ada sedikit perubahan dalam skema permainan. Nah, saya berharap Coach Indra Safri juga bisa meminta para pemain di tengah untuk melakukan pergerakan menusuk. Kenapa? Karena tim lawan bertahan total. Ketika tim lawan bertahan total, tentu harus ada support dari second line. Supportnya itu bukan dari segi hanya menyuplai bola, tapi juga dari segi shooting, ya itu memang ada dilakukan oleh Ananda Rehan Alif, tapi juga dari segi melakukan pergerakan penetrasi. Ini mau tidak mau, atau melakukan kombinasi umpan 1-2 mendekati kotak penalti pertahanan tim lawan. Mau tidak mau, karena tim lawan ini bertahan total. Jadi Chinese Taipei itu bisa bertahan dengan baik karena mereka tahu mereka tinggal menutup ruang di sektor sayap. Maka itu Egy Maulana Fikri dan Ramai Rumakek sulit untuk berkutik. Jadi sudah bisa dibaca pergerakan dari Indonesia. Nah, disinilah yang saya bingung kenapa tidak ada perubahan skema permainan. Jadi secara individu nih sebetulnya para pemain Indonesia nggak melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Chinese Taipei. Ya adalah 1-2 kali kehilangan bola, tapi kan ya mereka masih bisa recover ya. Bahkan gol dari Chinese Taipei ini kan bukan kesalahan
dari pemain Indonesia. Tapi secara taktik permainan, secara keseluruhan, para pemain Chinese Taipei itu jauh lebih unggul karena mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Para pemain Indonesia menguasai jalannya pertandingan, ball possession-nya, persentasenya tinggi banget. Tapi yang pertama, tampak mereka tergesa-gesa untuk cepat memberikan umpan, kurang sabar, ya. Dan yang kedua, saya tidak melihat ada inisiatif dari pemain dari second line untuk melakukan pergerakan penetrasi. Seandainya ada perubahan skema permainan di mana para pemain di tengah juga diminta untuk melakukan pergerakan penetrasi, mungkin di babak pertama Indonesia sudah bisa mencetak gol. Saya mengatakan mungkin, bukan pasti. Artinya harus ada improvisasi permainan ketika mengalami deadlock untuk yang pertama bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan yang kedua untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Karena ya jujur kalau kita melihat pertandingan tadi, sebetulnya Indonesia kan juga tidak mudah ya untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Apalagi di babak kedua kalau nggak salah hanya 2 peluang ya. Apa mungkin saya salah ya? Silahkan kalian koreksi. Kalau yang saya ingat sih hanya 2 peluang dari Rizky Ridho dari long shot, kemudian ada shooting dari Egy Maulana Fikri. Dan kalian harus lihat juga bagaimana caranya para pemain Chinese Taipei itu bertahan. Mereka tidak banyak melakukan pelanggaran di babak pertama. Tapi di babak kedua ketika sudah unggul, nah memang mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras ya. Tidak seperti pada saat memang skornya itu masih 0-0. Karena mereka coba untuk mempertahankan keunggulan dan baru saya melihat ketika ada masuknya Hugo Samir, Robbie Darwish, ada pergerakan-pergerakan penetrasi yang coba mereka lakukan. Tovani juga bagus kan ketika dimainkan. Dia fight juga di lini tengah. Jadi secara individu para pemain kita sebetulnya nggak buruk, tapi secara teamwork nggak jalan karena taktik permainan ini sudah bisa kebaca oleh para pemain tim lawan. Dan memang sih kita melihat bahwa tanpa kehadiran pemain yang bermain di luar negeri beda total kan permainan dari timnas Indonesia. Di Asian Games kali ini kan timnas Indonesia U24 ya, yang seharusnya U23 karena kan Asian Games-nya diundur ya tahun lalu sehingga diselenggarakan tahun ini, maka pemain yang seharusnya bermain tahun lalu bisa bermain juga di Asian Games tahun ini. Jadi sosok pemain kreatif di tengah itu memang tidak ada ya. Artinya seorang playmaker seperti Beckham Putra atau Marcelino Ferdinand, Sharin Abimanyu kan bermain lebih ke dalam ya. Walaupun dia banyak memberikan umpan-umpan yang akurat juga, tapi seharusnya bisa diimbangi dengan pergerakan. Jadi ketika memang sudah skema permainan dari Coach Indra Safri itu sudah mengandalkan aliran bola, artinya kan yang diandalkan tuh passing ya, passing. Nah harusnya dari tengah juga itu ada pergerakan untuk menekan lini pertahanan dari Chinese Taipei, tapi saya tidak melihat banyak pemain dari Indonesia yang melakukan itu. Nah akhirnya Donitri juga masuk, tapi tidak bisa banyak memberikan suplai bola. Dan gol dari Chinese Taipei itu ya perlu kita akuin lah, golnya tuh rapi kan, mengandalkan kerjasama. Dan mereka lihat ketika ada celah di pertahanan Indonesia, dan beberapa kali juga mereka ketika counter sempat membuka pertahanan dari Indonesia, cuman final produknya gak bagus. Karena covering kita sebetulnya sudah solid, cuman satu momen itu saja sih ketika ada ruang yang terbuka. Dan pemain mereka bisa mengandalkan kombinasi passing. Nah itulah yang saya maksud, seandainya para pemain Indonesia juga melakukan kombinasi passing seperti itu, ada pemain dari second line masuk atau third man running, artinya pemain ketiga yang terlibat, nah mungkin hasilnya bisa beda.